Arifnya seperti apa, beliaunya seperti apa, nanti akan dibacakan CV-nya oleh Ustadz Arif ya. Nanti yang akan mendampingi selama kegiatan Ustadz Arif Rahman ya. Nanti pembicaranya namanya Kak Bahrul Habibi ya. Belum cek ya. Yang belum nyalain kamera yuk, nyalain kamera dulu. Nah, tunggu nyalain kamera semua. Ya. Nyalain kameranya semuanya. Ada yang belum. Malah masih banyak yang belum. Coba. Yuk, nyalain kameranya. Banyak yang belum. Nah, tungguin semua menyalakan kamera. Ya. Nanti setelah ini yang akan jadi moderator Ustaz Arif ya. Ustaz Arif sudah siap Ustaz? Cek Ustaz Arif. Siap. Oh, sudah siap. Ya. Untuk sepenuhnya nanti waktu Pada Umi berikan ke Ustaz Arif, tapi sebelumnya kita buka dulu ya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir dari saudara, yang ngerasa nanti di belakangnya kok ribut, di mute ya. Kalau adiknya rewel, apa ada suara tukang atau ada suara kendaraan, di mute aja ya. Saya tidak mengganggu kegiatan secara umum. Ya. Terima kasih. Sekian dari saudara. Nanti langsung ke Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Umi atas waktunya. Tape kita langsung mulai saja karena waktu yang terbatas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya si Purdik? Halo? Bagaimana kabarnya kelas 7, 8, dan 9? Baik. Sehat. Baik, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bersua, bisa berjumpa meski hanya melalui Zoom, tapi harapannya tetap bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, bisa tetap kita bersemangat dalam menuntut ilmu, terutama di kesempatan kali ini karena narasumber kece kita, beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kalian, akan memberikan motivasi untuk kalian generasi milenial agar menjadi generasi yang keren dan juga sukses. Sukses apa? Baik dunia maupun akhiratnya nanti. Dan Ustadz harapkan juga nanti semuanya menyalakan kamera, mengikuti kegiatan dengan aktif, tanpa ada yang nyepam, coret-coret screen dan lain sebagainya. Kemudian untuk kali ini kita ada 2 sesi. Penyampaian materi dari Kak Bahrul Habibi, kemudian sesi tanya jawab. Jadi 1 jam untuk kita menyimak materi dari Kak Bahrul, kemudian sesi berikutnya untuk tanya jawab. Silahkan nanti dipersiapkan pertanyaan terbaik kalian, gali sedalam mungkin. Bagaimana sih agar kita generasi-generasi milenial bisa menjadi generasi yang keren? Keren tidak hanya sebatas penampilan fisik, tapi juga keren dalam mindset dan yang lainnya. Kemudian bagaimana agar menjadi generasi milenial yang sukses? Sukses baik secara pribadi maupun nanti secara berjamaah. Tape untuk Kak Bahrul sudah ready? Bismillah. Kak Bahrul. Cek.
Cek, sudah masuk ya? Taib, Ustadz akan sampaikan terlebih dahulu sedikit profil dari motivator kita di hari ini. Beliau adalah Kak Bahrul Habibi, seorang praktisi dan trainer digital marketing yang membawakan training dengan simple, fun, inspiring, dan impactful. Gitulah ya bahasa Inggrisnya ya. Beliau juga seorang trainer dan pebisnis dari generasi milenial. Kebetulan beliau itu kelahiran 96, jadi beda setahun lah dengan Ustadz ya. Beliau lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja ya, tapi dengan niat kemudian juga tekad yang kuat luar biasa hingga beliau sekarang bisa menjadi seorang CEO. Masya Allah ya, di usia 24 tahun sudah bisa membangun PT sendiri, bahkan menjadi direkturnya ya, beliau yang memanage perusahaannya. Bagaimana sih bisa Kak Bahrul Habibi meraih prestasi yang begitu luar biasa tersebut di masa mudanya? Nah, nanti silahkan kalian gali. Kalian juga akan diarahkan bagaimana untuk menjadi generasi milenial yang sukses tadi. Taib Kak Bahrul. Halo Kak Bahrul. Halo, bismillah, cek. Sudah siap Masuk, menyampaikan materinya? Oke, sudah siap. Toyib. Untuk putri-putri Ustadz yang semoga dirahmati Allah, disimak baik-baik pemaparan materi dari Kak Bahrul. Waktu sepenuhnya Ustadz serahkan ke Kak Bahrul. Tafadol Kak Bahrul. Oke, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kesempatannya Ustadz Arif dan Ustazah sekalian. Dan selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semua adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Biar makin sehat, kalau Kak Habibi sapa pagi, nanti adik-adik tepuk tangan 1 kali, bisa ya? Oke, makan yuk, sama-sama pagi. Adik-adik boleh mute ya, nggak apa-apa, yang penting kelihatan gerakannya sama saya ya. Oke. Pagi. Oke. Kalau pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam 0, bisa? Kalau malam tangannya begini. Ya. Oke ya. Pagi. Oke, ini kenapa belum tepuk tangan atau gimana ya? Yang lagi konser, adiknya yang lagi konser, di-mute dulu. Baik, yuk langsung pagi. Siang. Oke, yang salah nanti berdiri ya. Siang. Oke. Siang. Sore. Oke, pagi. Malam. Oke, baik. Alhamdulillah. Fokus semua ya, luar biasa. Walaupun online, tapi adik-adik mengikuti dan fokus. Terima kasih. Dan bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dipilih untuk tetap sehat di tengah kondisi yang seperti ini. Sehat ini harus kita syukuri dengan cara ucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kemudian melakukan yang terbaik ya di bidang di mana kita karya saat ini. Nah, karena kita saat ini sedang belajar, maka adik-adik belajar dengan cara terbaik, belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah cara mensyukurinya. Dan kemudian yang ketiga, cara mensyukurinya adalah dengan
membahagiakan orang lain. Artinya dengan adik-adik nanti belajarnya fokus ya, tidak membuat sesuatu yang menggagalkan fokus yang lainnya, maka insya Allah adik-adik sudah menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain gitu ya. Jadi yang pertama kita udah ucap alhamdulillah, yang kedua kita belajar sungguh-sungguh, dan yang ketiga kita hadirkan kebahagiaan untuk orang lain. Oke, siap adik-adik? Siap ya? Are you ready? Kalau saya tanya are you ready, jawabnya yes. I'm ready. Ambil tangannya angkat ke atas, digenggam, tarik yes. Bisa? Nah, Adik-adik kita akan sama-sama belajar hari ini bagaimana menjadi milenial yang keren dan sukses akhiratnya insya Allah. Are you ready? yes. I'm ready. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, inilah training online nanti ya. Jadi kita nikmati sama-sama dan kita mulai. Saya izin share screen. Oke, materi hari ini. Maaf. Sudah terlihat? Apakah mic saya kurang? Oke. Sudah terlihat adik-adik? Sudah. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi belajar kita siang ini, judul materinya adalah menjadi milenial yang keren, yang sukses dan keren, gitu ya. Sukses dan keren itu yang bagaimana nanti kita bahas di belakang. Nah, hari ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan, akan saya sharingkan kepada adik-adik. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita memiliki keyakinan untuk sukses. Karena keyakinan ini penting banget ya, menjadi modal awal sebelum kita berusaha bergerak menuju kesuksesan kita. Nah, yang kedua nanti kita akan belajar sama-sama mengenal potensi diri kita. Potensi diri itu adalah bekal kita untuk menjalani proses menuju kesuksesan, gitu ya. Kalau kita menuju kesuksesan itu butuh sebuah perjalanan, nah di perjalanan itu kita butuh bekal. Bekalnya adalah mengenal potensi diri, mengenal kekuatan diri kita. Dan yang ketiga nanti saya akan sampaikan yaitu cara memulai dan bagaimana meraih sukses, ya. Cara memulai meraih suksesnya. Nah, ini sudah mulai muncul nih coretan-coretan lagi ya. Oke, adik-adik, mohon untuk tidak mencoret-coret ya, karena ini bisa mengganggu yang lainnya. Baik. Saya lanjutkan, saya izin perkenalan dulu adik-adik. Nama saya Bahrul Habibi, ini nama saya. Saya lahir di Kota Bumi, Lampung Utara. Ada yang dari Lampung dari sini adik-adik? Ada yang dari Lampung? Salsa. Ada ya. Oke, Lampungnya mana, Dek? Salsa. Lampungnya mana, Dek? Lampungnya di itu, Tulang Bawang sama Bandar Lampung. Oh, Tulang Bawang sama Bandar Lampung. Kak Habibie dari Kota Bumi, Lampung Utara ya. Nama desanya Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara. Kota Bumi. Nah, gitu. Nah, Kak Habibie lahir di Lampung. Nama ibu Kak Habibie Katinah ya. Katinah. Kira-kira kalau mendengar nama Katinah ini nama orang kota apa orang desa dia? Desa. Orang desa ya. Orang kota jarang lah ya yang namanya Katinah begitu ya. Nah, ini foto ibu saya adik-adik dan foto rumah di mana saya dilahirkan. Nah, ini ya. Jadi kalau adik-adik sekarang di rumahnya ada AC adik-adik? Enggak. Enggak ada ya? Ada kipas angin ada? Ada ya. Kalau di sekolahan ada AC enggak? Ada. Nggak tahu. Nggak tahu ya, belum tahu. Masih kelas 7 belum pernah datang ke sekolahan ya. Oke. Nah, kalau adik-adik di rumahnya ada namanya, kalau adik-adik di rumahnya ada namanya kipas angin. Nggak ada. Nggak ada kipas angin juga. Nah,
Kalau ada kipas Nggak ada, angin nggak ada. itu namanya teknologi pendingin ruangan kan begitu. Nah, di rumah Kak Habibie ini juga banyak sekali teknologi pendingin ruangan ya. Tapi namanya bukan AC dan bukan kipas angin. Namanya adalah AB ya. Apa itu? Angin berobos gitu ya, angin belusuan. Nah, jadi rumah Kak Habibie ini ke tempat di mana Kak Habibie dilahirkan dulu. Kalau ada lihat di sini dindingnya dari gedek. Ada yang tahu gedek? Enggak. Nggak tahu gedek? Mungkin Gedek tahu itu cuma namanya dinding lain dari kali. anyaman bambu. Ya, dinding dari anyaman bambu. Nah, jadi intinya di sini Kak Habibie mau sampaikan bahwa Kak Habibie disinilah Kak Habibie dilahirkan. Dan kemudian usia 1 bulan Kak Habibie dan orang tua pindah ke Pulau Jawa, tempat di mana Kak Habibie kemudian dibesarkan. Tempatnya namanya adalah Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, di Ngawi, Jawa Timur. Ada yang tahu Ngawi, Jawa Timur? Tahu. Tahu ya? Ada yang dari Ngawi nggak? Saya. Nggak ada ya? Oke. Nah, Saya. Kak Habibie persingkat ceritanya adik-adik. Adik-adik di sini pernah lulus kelas 6 SD? Pernah. Nah, semua ya. Nah, pertanyaan Kak Habibie. Adik-adik pernah ini nggak? Ketika mau lulus SD ditanya sama gurunya, setelah SD mau sekolah di mana? Pernah nggak? Pernah. Adik-adik jawab apa? Pernah semua ya? Oke. Kak Habibie waktu itu kelas 6 SD juga ditanya sama guru Kak Habibie. Habibie, ini sudah lulus kelas 6 SD. Habibie mau lanjut sekolah di mana SMP-nya? Saya waktu itu belum kepikiran dan kemudian guru SD saya, salah satu guru SD saya menyampaikan begini. Habibie, kalau kamu nggak sekolah di SMP negeri, kamu mau jadi apa? Lihat orang-orang sukses di luar sana. Mereka itu sukses karena sekolah di SMP negeri, katanya begitu. Lihat saya gitu kan, guru saya kan juga sekolahnya di SMP negeri. Saya bisa jadi guru karena sekolah di SMP negeri. Nah, Habibie kalau nggak sekolah di SMP negeri mau jadi apa? Akhirnya adik-adik, saya waktu itu memutuskan untuk daftar di SMP negeri. Tapi adik-adik, tidak lama kemudian, waktu itu saya kelas 6 SD itu diasuh oleh nenek saya. Ibu saya merantau ke Sidoarjo. Jadi saya dari umur 2 tahun sudah ditinggal sama ibu saya ke Sidoarjo, ibu saya merantau. Saya dibesarkan oleh nenek saya sampai dengan kelas 3 SMA, sampai lulus SMA. Termasuk kelas 6 SD itu saya diasuh nenek saya. Jadi saya daftar di SMP itu, ibu saya nggak tahu. Kemudian nenek saya juga nggak tahu, saya nggak minta izin. Pokoknya daftar gitu aja. Tanda tangannya gimana? Sudah biasa tanda tangan sendiri dari kecil. Ya. Tanda tangan wali murid itu ibu saya udah bilang tanda tangan sendiri aja. Karena ibu saya nggak di rumah, nenek saya nggak sekolah, nggak bisa tanda tangan. Ya. Terus kemudian setelah saya daftar di SMP negeri itu, nggak lama kemudian ibu saya telepon. Mas Habibie, mohon maaf, Mas Habibie katanya daftar di SMP negeri ya. Ketika itu ibu saya kerja di Sidoarjo, merantau, belum jelas kerjaannya apa, saya juga nggak tahu ketika itu kerjaannya apa. Yang pasti ibu saya menyampaikan, maaf Mas Habibie, kalau Mas Habibie sekolah di SMP negeri, ibu nggak bisa membiayai. Mas Habibie cari biaya sendiri. Ya, kaget ya. Anak kelas 6 SD baru lulus, sudah harus nyari biaya sendiri. Nah, dari situ adik-adik, kemudian saya datang ke guru saya lagi, saya minta ke guru saya untuk menarik surat pendaftaran saya. Ya, pendaftaran saya di SMP negeri itu ditarik, kemudian guru saya ngomong begini, Mas Habibie, nggak apa-apa, nggak masalah Mas Habibie nggak sekolah di SMP negeri. Yang penting Pak Guru sudah mengingatkan. Dan nanti di masa depan, kalau Mas Habibie nggak jadi orang yang sukses, kalau Mas Habibie di masa depan jadi orang gagal, jangan pernah salahkan Pak Guru. Karena Pak Guru sudah mengingatkan. Biar ingat, kalau Pak Guru pernah mengingatkan, sini-sini datang ke Pak Guru tanda tangani kepalanya. Jadi kepala saya ini ada ditandatangani sama guru saya. Pakai pulpen. Ada yang pernah merasakan ditandatangani kepalanya? Enggak. Enggak pernah ya. Sakit ya, sakit banget ya. Nah, kalau mau nyoba silahkan ya, tapi lebih baik enggak. Biar cukup saya aja yang merasakan ya. Dan kemudian dari situ adik-adik,
saya nyari tempat di mana tempat SMP ya, tempat sekolah SMP yang ibu saya suka, ibu saya mau saya sekolah di SMP yang banyak mengajarkan saya ilmu agama. Katanya, walaupun nanti di masa depan nggak jadi orang sukses yang seperti dibilang sama gurumu itu, kamu nanti setidaknya ketika ibu meninggal bisa mendoakan. Itu kata ibu saya. Jadi yang banyak ngajarin agama, kata ibu saya. Habis itu nyari yang bisa beasiswa kalau ada, yang murah kalau ada. Akhirnya ketemulah saya tempat sekolah di swasta ya. Kemudian dari situ adik-adik karena merasakan sakitnya tadi ya ditandatanginin gitu ya, dan sakitnya diremehkan atau dibilang nggak bisa sukses kalau nggak sekolah di SMP. Dari situ saya jadi punya bekal, adik-adik punya bekal yang itu menjadi bekal saya untuk berani memiliki impian, berani berharap saya akan sukses di depan. Nah, dari situ adik-adik bekal saya namanya adalah semangat. Itu bekal pertama saya. Semangat. Bekal pertama saya itu. Semangat belajar, semangat berusaha, semangat untuk meraih kesuksesan. Bekal saya namanya apa? Semangat. Semangat. Yes. Oke. Jadi bekalnya adalah semangat. Termasuk adik-adik. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu bekal saya adalah semangat, maka adik-adik gunakan juga lah bekal itu untuk sesi kita hari ini. Jadi adik-adik juga bersemangatlah untuk mengikuti sesi ini, karena bersemangatnya adik-adik ikut sesi ini insya Allah menjadikan satu batu pijakan yang akan mempermudah adik-adik meraih kesuksesannya nanti insya Allah. Amin. Amin. Ya. Oke, baik. Dari situ adik-adik Kak Habibie kemudian sekolahnya di SMP namanya MTS Sunan Kalijogo. Itu SMP-nya. MA-nya juga di MA Sunan Kalijogo. Dan kemudian dari situ Kak Habibie terus punya semangat tadi untuk apa? Membuktikan ke orang-orang bahwa walaupun Kak Habibie nggak sekolah di SMP negeri, walaupun Kak Habibie sekolahnya di sekolah yang baru berdiri, Kak Habibie bisa berprestasi, Kak Habibie bisa membahagiakan orang tua, Kak Habibie bisa sukses. Dari situ Kak Habibie kemudian lulus SMA nih. Nah, lulus SMA pengen kuliah. Pas mau kuliah, Kak Habibie melakukan satu kesalahan. Kesalahannya begini adik-adik. Ketika itu ada namanya rasa sombong. Apa? Sombong. Sombong. Nah, sombong itu membuat Kak Habibie gagal kuliah. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu Kak Habibie sombong ya. Jadi ngomong begini, saya nggak mau kuliah Pak Bu kalau nggak di UI. Jangan didaftarkan kuliah kalau nggak di UI. Akhirnya saya daftar di UI, SNMPTN, ya seleksi nilai, dan ternyata saya nggak masuk ke sana. Di situ saya sadari, kemudian saya minta maaf, minta doa restu guru-guru saya, guru-guru Kak Habibie, dan kemudian Kak Habibie bilang ke guru-guru Kak Habibie, Bapak, Ibu, mohon bantuan doanya, saya daftar kuliah lagi. Waktu itu daftar di UNAIR, Universitas Airlangga. Dan alhamdulillah, ketika Kak Habibie daftar di UNAIR, Kak Habibie keterima. Tetapi teman-teman, adik-adik, lagi-lagi Kak Habibie tidak seberuntung adik-adik yang bisa menikmati pendidikan yang terbaik ya. Adik-adik bisa bersekolah di SMP Al-Irsyad ya di Purwokerto, salah satu sekolah terbaik. Kak Habibie nggak bisa menikmati itu ya. Adik-adik lebih beruntung daripada Kak Habibie. Karena waktu itu Kak Habibie keterima di UNAIR, tapi Kak Habibie nggak bisa menikmati pendidikan di UNAIR. Kenapa? Karena lagi-lagi seleksi lolos tapi nggak punya biaya. Orang tua Kak Habibie belum punya uang untuk membiayai Kak Habibie. Mau minta beasiswa, sekolah Kak Habibie baru 4 tahun berdiri. Kak Habibie angkatan kedua. Sekolahnya bisa daftarin beasiswa. Akhirnya Kak Habibie mengikhlaskan nggak jadi sekolah di UNAIR, dan kemudian tapi tetap semangat, tetap punya bekal namanya semangat. Itu bekal Kak Habibie. Ya, tetap punya bekal namanya semangat, dan kemudian Kak Habibie semangat nyari kampus lain. Di mana ya saya bisa kuliah lagi? Kemudian di mana ya saya bisa dapat beasiswa penuh? Dan alhamdulillah akhirnya Kak Habibie ketemu namanya Kampus Entrepreneur Hafal Quran di Surabaya. Nah, waktu itu Kak Habibie masuk di Kampus Entrepreneur Penghafal Quran Surabaya, banyak tetangga-tetangga Mas Kak Habibie yang bingung gitu ya, yang tanya, "Wih, kok Habibie bisa kuliah?" gitu kan? Kok Habibie bisa dapat beasiswa penuh, beasiswa penghafal Al-Quran? Emangnya Habibie bisa hafalan Al-Quran? Emangnya Habibie punya hafalan Al-Quran? Nah, waktu itu nggak banyak yang tahu kalau alhamdulillah saya masuk ke kampus itu punya hafalan 30. Ya.
Adik-adik di sini ada yang sudah punya hafalan? Ada yang sudah punya hafalan Al-Quran? Sudah ya? Sudah hafal juz berapa? Sudah hafal berapa juz? Beda. Beda-beda, coba. 11. Semua. Ada lagi? 10. Juz 10, Masya Allah ya. Alhamdulillah, itu insya Allah jadi bekal yang luar biasa untuk adik-adik. Hafalannya tolong dijaga, insya Allah itu jadi bekal yang luar biasa untuk meraih kesuksesan di masa depan adik-adik. Nah, Kak Bibi mau lanjutkan nih ceritanya. Kak Bibi lulus SMA sudah hafal berapa tadi? 30. 30, alhamdulillah ya. Tapi itu bukan 30 juz ya. Yang benar ada juz 30, bukan 30 juz ya. Jadi Kak Bibi lulus SMA itu hafal juz 30. Dan hafal lancar itu cuma 4 surat dari juz 30. Ada yang tahu kira-kira 4 surat itu apa? Trikul. Bisa nebak? Falak, satu lagi. Kausar. Kafirun nggak hafal, Al-Kafirun muter-muter ya. Kausar. Al-Kausar waktu itu disebut, tolong baca surat Al-Kausar. Saya nggak ngerti. Yang mana Al-Kausar itu nggak ngerti. Kalau lulus SMA loh ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah juz 1. Juz 1. Alfil. Al-Fil ya, itu yang tahu tuh siapa tuh? Al-Fil ya. Saya hafal Al-Fil teman-teman. Ada yang tahu kenapa saya hafal Al-Fil? Ada yang tahu kenapa saya hafal Al-Fil? Suka gajah. Nggak tahu. Oke, saya hafal Al-Fil itu karena masjid di tempat saya sholat, di dekat rumah saya itu, setiap sholat maghrib imamnya selalu baca Al-Fil. Makanya saya hafal Al-Fil. Ya. Makanya selalu Al-Fil sama Al-Ikhlas. Itu pasti jadi hafal. Nah dari situ adik-adik, jadi bisa dibilang saya masuk ke kampus entrepreneur penghafal Al-Quran itu, modalnya 0 adik-adik. Saya bekalnya masih belum banyak gitu ya. Bisa dibilang saya peringkat 1 dari bawah waktu itu masuk ke sana. Tapi kemudian ketika ditanya apa cita-citanya, apa harapannya masuk ke kampus ini sama dosen saya jawabnya apa? Bismillah ya Allah, saya pengen masuk ke sini dan lulus menjadi wisudawan terbaik. Peringkat 1 dari bawah, punya cita-cita nih, pengen jadi peringkat 1 dari atas. Kira-kira adik-adik, susah atau mudah? Susah. Ini mudah kalau bisa. Kalau mau mudah. Insya Allah. Ya, tapi kalau Ya, tergantung. Kalau mau ya mudah. Oke, kalau mau ya mudah gitu ya. Oke. Jadi jawabannya buat kita mungkin susah kelihatannya, kedengarannya begitu ya, rasa-rasanya susah. Tetapi bagi Allah itu susah atau mudah? Mudah. Ya. Mudah. Membuat kita yang saat ini apapun kondisi kita punya cita-cita dan kemudian Allah membuat kita cita-citanya terwujud, mudah apa enggak? mudah. Kita punya cita-cita setinggi apapun, punya bekal sebanyak apapun, tapi Allah nggak izinkan, ya kita nggak akan bisa. Nah, maka adik-adik, alhamdulillah waktu itu setelah Kak Bibi punya cita-cita itu dan kemudian melakukan ikhtiar gitu ya, berikhtiar, berusaha belajar dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah singkat cerita, Kak Bibi yang awalnya peringkat 1 dari bawah tadi ya, ketika lulus kuliah, kemudian ketika Kak Bibi yang awalnya diremehkan gitu, punya cita-cita, alhamdulillah Kak Bibi kemudian, bentar, Kak Bibi tampilkan slide-nya. Kak Bibi kemudian lulus kuliah juga pengen jadi motivator, dan alhamdulillah semuanya itu tercapai adik-adik. Saya lulus kuliah bisa mewujudkan cita-cita saya langsung jadi motivator. Kemudian alhamdulillah saya pengen jadi pengusaha. Alhamdulillah saat ini Allah mudahkan saya mendirikan sebuah perusahaan namanya PT Panal Kreasi Nusantara. Bergerak di bidang jasa, pelatihan, dan konsultan digital marketing. Jadi kalau adik-adik pernah dengar istilah jualan online, ya orang bisnis online atau digital marketing, nah Kak Bibi perusahaannya bergerak melatih orang-orang untuk menjalankan bisnis online dengan benar begitu. Nah, kemudian alhamdulillah
cita-cita jadi wisudawan terbaik juga tercapai. Dan aktivitas yang lainnya ini adik-adik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin adik-adik ya. Semua itu mungkin, yang penting kita berusaha, berdoa dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hari ini adik-adik Kak Habibie mau sharingkan tentang itu. Tentang bagaimana adik-adik berani memiliki keyakinan untuk sukses, kemudian menyiapkan bekal dan mulai berjalan berproses untuk meraih suksesnya. Adik-adik mau dapat ilmunya? Mau. Mau ya? Oke. Yang mau boleh kasih reaction jempol dong. Bisa nggak ngasih jempol? Di Zoom-nya kan bisa kita kasih jempol ya tuh ya. Bisa nggak? Oh nggak bisa ya? Oh bisa tuh ya, bagus ya. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik ya. Jadi Kak Habibie makin semangat nih buat sharingnya ya. Oke, nah ini foto ketika Kak Habibie wisuda. Ini ya, wisuda sebagai wisudawan terbaik. Kak Habibie nulis satu buku judulnya Sukses Usia Muda. Bukunya sudah habis tapi sekarang. Jangan cetak lagi. Gitu ya. Oke. Insya Allah nanti terbit kedua bulan depan. Buku kedua. Oke. Ini adik-adik ya, nanti kita tanya jawab di akhir. Kak Habibie mau ceritakan dulu, mau sharingkan dulu rahasianya. Bagaimana memiliki keyakinan untuk sukses, bagaimana menyiapkan bekal untuk sukses, kemudian bagaimana memulai perjalanan menuju mewujudkan kesuksesan. Nah, ini aktivitas Kak Habibie. Pernah masuk ke TV juga ya. Alhamdulillah TV-nya muat ya. Ini ketika ngisi motivasi, ini pesertanya Bapak Ibu guru. Kemudian ini pesertanya Bapak Ibu guru yang pensiun juga, usianya 50-60 tahun ya. Beliau ini di Lamongan. Ini bersama karyawan bank, dan ini aktivitas Kak Habibie, dan alhamdulillah Kak Habibie sudah menikah ya. Di usia Kak Habibie 21 tahun. Gitu. Dan sekarang 24 tahun Kak Habibie sudah punya anak usia 2 tahun, alhamdulillah. Oke. Ini foto Kak Habibie yang terbaru, mirip nggak? Kelihatan nggak foto Kak Habibie yang terbaru? Kelihatan. Kelihatan mirip ya? Pakai jas warna apa ini? Keren coklat gitu. Coklat ya, mirip nggak? Tidak. Enggak. Oh enggak ya. Beda. Kalau enggak kok ketawanya nggak enak gitu ya. Atau ini lebih mirip? Ya sih lebih. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, istighfar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Baik ya, biar adik-adik serius tapi tetap santai gitu ya. Kita boleh santai sambil belajar, ya nggak boleh santai tanpa belajar ya. Santai, fokus belajar ya. Baik. Adik-adik, saya mau tanya di sini, adik-adik yang pengen sukses, boleh acungkan jempolnya. Hidup ini pilihan, kita bisa milih menjadi orang yang sukses, bisa memilih menjadi orang yang gagal. Adik-adik yang pengen menjadi orang yang sukses, coba kasih jempolnya. Baik, terima kasih. Wah, banyak sekali ya yang ngasih jempolnya. Oke, kalau jalan yang satunya, jalan yang sebelah kiri, jalan yang gagal, ada yang mau nggak? Enggak. Enggak. Nggak ada ya. Nggak mau. Baik. Nah, sekarang kalau tadi Kak Habibie tanya nih, siapa yang pengen sukses? Semuanya, hampir semuanya ngasih jempolnya, menyatakan dirinya pengen sukses. Pertanyaannya adalah, kenapa adik-adik pengen sukses? Kenapa adik-adik harus sukses? Coba satu atau dua orang menjawab dong. Pengen Biar bisa membahagiakan orang tua. Membahagiakan Oke. orang tua. Gini, Bekal. angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu baru Kak Habibie tunjuk nanti. Bisa angkat tangan adik-adik? Boleh pakai kamera atau pakai ini ya. Raise hand ya. Yang sebelahnya jempol tadi kan bisa tuh. Oh nggak bisa ya? Nggak ada ya? Nggak ada angkat tangan ya. Gini aja, gini. Nah, kasih kayak gini ya. Oke, ada nggak nih? Oh ini ada nih. Nadia, silakan. Nadia bisa on mic. Kenapa Nadia pengen sukses? Kenapa Nadia harus sukses? Pengen bahagiain orang tua.
Terus? Ya karena Ya karena pengen. Oke, kalau Nesa juga angkat tangan Mbak Dia. Makasih ya Nadia. Oke, Nesa. Pengen bahagiain orang tua. Pengen ya itu aja. Pengen membahagiakan orang tua juga ya. Oke. Jadi kebanyakan kita alasannya mungkin sama ya, membahagiakan orang tua. Nah, nanti Kak Habibie kasih contoh yang detail lagi, yang lebih detail. Ya, yang lebih lengkap lagi. Jadi adik-adik, kenapa adik-adik harus sukses? Itu alasannya harus jelas dulu. Coba ikutin Kak Habibie yuk. Tahu bagaimana cara sukses? Ikutin Kak Habibie. Tahu bagaimana cara bagaimana cara sukses. Bagaimana cara sukses? Kadang tidak penting. Kadang Kadang tidak penting. Kadang tidak penting. Kadang tidak penting. Kadang tidak penting. Yang penting adalah Yang penting adalah alasan yang kuat untuk sukses. Alasan yang kuat untuk sukses. alasan yang kuat untuk sukses. Itu ya teman-teman. Jadi tahu bagaimana cara untuk sukses kadang nggak penting. Yang penting itu kita punya alasan yang kuat untuk sukses. Nah, Kak Habibie, kenapa Kak Habibie terus bersemangat untuk meraih kesuksesan Kak Habibie? Karena Kak Habibie punya alasan. Alasannya apa? Yang pertama sama ya, membahagiakan orang tua. Yang kedua, Kak Habibie merasakan tidak enaknya diremehkan orang. Kak Habibie merasakan tidak enaknya tidak dipercaya bahwa bisa sukses. Kak Habibie merasakan tidak enaknya terlahir di keluarga miskin. Maka Kak Habibie punya alasan yang kuat kenapa? Kak Habibie nggak masalah terlahir di keluarga miskin. Yang penting ketika Kak Habibie anaknya lahir, jangan sampai anak Kak Habibie lahir di keluarga miskin. Nah, itulah semangat Kak Habibie. Itulah alasan kenapa Kak Habibie pengen sukses. Ketika Kak Habibie sekolah, ya, kuliah, butuh beasiswa, maka Kak Habibie harus sukses biar bisa ngasih beasiswa juga ke sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan. Nah, itulah semangat Kak Habibie. Maka adik-adik juga sama. Miliki semangat yang seperti itu. Miliki alasan yang kuat juga. Nah, berikutnya Kak Habibie mau jelaskan sedikit nih tentang sukses lagi. Adik-adik, kalau adik-adik lihat di sini ini gambar apa satunya? Monyet kan. Oke, apa bedanya? Apa bedanya ini binatang kan ya? Yang monyet ini kan gambar binatang. Apa bedanya binatang dan manusia, adik-adik? Kalau manusia punya akal, binatang nggak punya akal. Kalau manusia punya akal, Manusia bisa berpikir, hewan enggak. binatang punya insting. Oke, binatang punyanya insting, nggak punya akal ya. Manusia punya akal. Ada jawaban lain nggak? Itu kan jawaban biasa ya, yang biasa dijawab sama orang ya. Karena manusia bukan hewan. Karena manusia bukan hewan. Luar biasa, Ustaz ya. Oke, gini adik-adik. Jadi adik-adik, kenapa kita harus sukses? Karena kita bukan hewan ya. Karena kita beda dengan binatang. Benar jawaban Ustaz ya ternyata. Kenapa itu? Karena kalau binatang itu cukup dengan survive ya. Selama hidupnya mereka cukup survive. Survive itu artinya bertahan hidup. Tapi kalau manusia itu butuh yang namanya sukses. Manusia butuh sukses. Sederhananya begini adik-adik. Sukses itu, adik-adik mungkin pernah dengar ya, kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka kita Gagal. celaka ya. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita rugi. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu kita beruntung. Nah, orang yang beruntung itu, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itu, itulah orang yang sukses. Ya, orang yang selalu bisa mencapai sesuatu yang lebih daripada hari ini. Pertanyaan saya, adik-adik, kita buktikan apakah adik-adik cukup survive atau sukses. Kalau adik-adik selama sekolah ya, nilainya seterusnya nilai 7 selama kelas 1, 2, 3, kira-kira mau nggak nilainya 7 terus? Enggak. Enggak. Pengennya besok 6 atau besok 8, 9? 89. 89. Nah,
100 lah. 100 ya kalau bisa ya. Oke. Nah, itulah manusia, Adik-adik. Manusia butuh yang namanya sukses. Jadi sukses itu kita butuhkan, bukan kita sekedar inginkan ya. Kita butuh sukses. Nah, untuk sukses Adik-adik, tadi Kak Habibie sudah sampaikan ya, kita perlu punya alasan ya untuk sukses. Adik-adik tadi dengar nggak bilang gini, terkadang tahu cara untuk sukses itu nggak penting. Yang penting adalah kita punya alasan kuat untuk sukses, kan gitu. Nah, maksud Kak Habibie itu begini, adik-adik tahu caranya mandi? Tahu. Oke, tahu caranya mandi. Pertanyaan Kak Habibie, ketika disuruh orang tuanya mandi, menunda itu pernah apa sering? Adik-adik menunda pernah apa sering? Sering. Sering. Ya, nah gitu adik-adik. Sama ya. Adik-adik tahu cara sukses, tapi nggak punya alasan yang kuat untuk sukses, juga akan menunda bergerak, berjalan menuju suksesnya. Ya, sama kayak mandi itu tadi, nggak punya alasan buat mandi ya, nggak mandi gitu ya, ditunda mandinya. Nah gitu adik-adik. Maka milikilah alasan, dan alasan itu ada dua, alasan yang memberdayakan dan alasan yang tidak memberdayakan. Alasan yang memberdayakannya apa? Contohnya, alasan yang memberdayakan contohnya tadi sudah disampaikan Kak Habibie. Alasan yang tidak memberdayakan contohnya, aku kayaknya nggak bisa sukses deh, kan ya apa itu namanya, aku orangnya susah memahami pelajaran, aku orangnya kan nggak pede. Nah itu alasan yang tidak memberdayakan. Pesimis duluan. Ya, pesimis dulu. Nah itu alasan yang, maka milikilah alasan yang memberdayakan. Gimana cara memiliki alasan yang memberdayakan? Caranya sederhana adik-adik. Adik-adik cukup jawab pertanyaan-pertanyaan ini aja. Nanti Kak Habibie kirim ke gurunya ya, ke ustazahnya. Nanti biar ustazahnya kirim ke adik-adik. Ya, nanti ini di print. Setelah di print, diisi. Nah, setelah diisi, ditempel di tempat di mana adik-adik mudah lihat. Misalnya di kamar, silakan ditempel di kamar. Gitu. Kak Habibie tempel di mana? Kak Habibie tempel ini di ruang kerja Kak Habibie. Ya, gitu. Oke, Kak Habibie contohkan cara mengisinya begini. Misalnya, sini Kak Habibie ya, mengapa Anda harus menjadi pribadi sukses? Misalnya begitu. Karena saya ingin memutus rantai kemiskinan di keluarga saya. Nah, ini contohnya. Oke, terus kemudian karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Orang tua saya sudah memberikan kehidupan yang nyaman buat saya. Jangan sampai karena saya enggak semangat untuk sukses, jadi nanti kehidupan saya di masa depan enggak lebih baik dari kehidupan orang tua saya. Nah itu, jadi enggak mau mengecewakan orang tuanya. Karena apa lagi? Karena mau bisa banyak menyantuni anak yatim, misalnya begitu. Nah, silakan ditulis kayak gini, ya alasannya. Nanti ini Kak Habibie kirim ke ustazah, adik-adik print, dan kemudian nanti adik-adik isi. Ya. Nah, berikutnya, untuk siapa kesuksesan Anda ingin persembahkan, ditulis misalnya di sini kan, untuk keluarga, ya, orang tua, untuk siapa lagi? Sahabat, kemudian siapa lagi? Guru, nah gini. Ya, dan untuk orang yang membutuhkan. Diri sendiri juga penting. Diri saya sendiri juga. Buat diri sendiri juga penting. Buat diri sendiri boleh, tapi biar lebih kuat, tuliskan untuk orang lain juga, ya, selain diri sendiri, gitu. Orang yang membutuhkan bantuan saya, gitu. Ya, ini namanya strong why. Strong itu menguatkan, gitu. Why itu kan alasan, mengapa. Nah, biar ini menguatkan, libatkan juga orang-orang lain di sini. Biar adik-adik ingat, aku kalau nggak sukses, kasihan orang tuaku. Aku kalau nggak sukses, aku nggak bisa membahagiakan, membanggakan guru-guruku. Nah, jadi ingat orang-orang lain itu membuat kita bersemangat. Kadang kita motivasi itu butuh dari dua jalan, adik-adik. Dari luar diri kita dan dari dalam diri kita. Nah, menuliskan ini biar kita dapat dari luar diri kita. Berikutnya, apa komitmen Anda sehingga diri Anda sendiri yakin Anda ingin meraih kesuksesan? Di sini kata kuncinya ada dua. Apa enaknya kalau adik-adik meraih sukses dan apa tidak enaknya kalau adik-adik gak sukses. Misalnya apa? Saya kalau tidak sukses akan hidup
susah. Kasihan keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Jadi repot ya, jadi repot karena saya. Nah, jadi saya tidak mau seperti itu. Makanya saya mau sukses. Nah, misalnya kayak gini adik-adik. Ya, jadi seperti itu. Silahkan diisi. Ini nggak ada benar salah, nggak ada benar salah. Yang ada adalah adik-adik isi atau tidak. Ya, jadi silahkan diisi. Yang ngisi itu pasti benar, yang nggak ngisi nggak dapat manfaat dari ilmu ini, begitu ya. Itu. Ini nggak wajib, tapi menentukan masa depan adik-adik, insya Allah, gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya di belakang adik-adik ya. Kita buka sesi tanya jawab. Sekarang Kak Habibie izin melanjutkan materi dulu ya. Oke. Berikutnya, Kak Habibie hapus dulu. Nah, di sini adik-adik. Kalau adik-adik sudah punya alasan yang kuat untuk sukses nih, ya, sudah punya alasannya, sudah punya mengapanya, dan sampai di sini harusnya adik-adik yakin bahwa adik-adik bisa sukses. Kenapa adik-adik harus yakin adik-adik bisa sukses? Adik-adik latar belakangnya jauh lebih baik daripada saya. Adik-adik dari keluarga yang lebih baik daripada saya. Adik-adik lebih beruntung daripada saya. Maka kalau saya saja bisa, adik-adik harusnya lebih bisa. Di situ adik-adik harusnya punya keyakinan untuk sukses. Kemudian setelah adik-adik punya keyakinan, punya alasan, sekarang adik-adik akan melalui perjalanan gitu kan, akan berproses dari titik sekarang menuju titik kesuksesan. Nah, untuk melalui perjalanan itu adik-adik perlu yang namanya bekal. Nah, bekalnya apa? Bekalnya adalah potensi diri. Ada yang tahu apa itu potensi diri adik-adik? Ada yang tahu potensi diri itu apa? Cek, halo? Belum tahu. Kelebihan Potensi apa? dalam diri. Kelebihan ya. Ada yang bilang bakat, ada yang bilang kelebihan, apa lagi? Bakat, kelebihan, apa lagi? Kemampuan. Kemampuan, oke ya. Jadi Kak Habibie jelaskan ya di sini sederhananya begini. Potensi diri itu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang yang membuatnya bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi kadang sesuatu itu, kekuatan itu belum disadari. Makanya disebut potensi, ya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang kita belum sadari yang itu sebenarnya adalah kekuatan kita. Gitu. Makanya namanya potensi. Nah, potensi ini harus ditemukan. Biar apa ditemukan? Biar jadi bekal. Kalau kita punya bekal potensi ini adik-adik, maka kita nanti akan lebih bersemangat dalam berusaha menuju kesuksesan kita. Dan kemudian kita juga akan lebih bahagia menjalani proses perjalanan kita menuju kesuksesan. Misal, potensinya. Potensi itu kan dari awalnya gini. Kita punya hobi misalnya. Hobi ini jadi kelebihan kita, kekuatan kita, kemudian jadi potensi kita. Misalnya orang punya hobi masak, ya, orang hobinya masak nih. Dia dipaksa untuk jadi penyanyi. Kira-kira dia bahagia nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak. Karena nggak sesuai dengan potensinya, gitulah. Ya. Maka kita penting untuk menemukan potensi kita, menjadikannya bekal meraih kesuksesan kita. Nah, lalu bagaimana menemukan dan mengasah potensi kita? Caranya begini adik-adik. Pertama adik-adik temukan aktivitas yang kamu sukai. Ya, adik-adik suka apa? Hobinya apa? Coba di sini adik-adik punya hobi apa? Berenang, baca buku. Membaca, berenang, apalagi? Main HP, main game. Main game ya, main game. Oke, apalagi? Pencak silat. Menulis. Menulis, oke ya. Melukis mungkin ya. Nah, dari sini adik-adik, setelah ditemukan adik-adik, hobi itu jangan dibiarkan sekedar jadi hobi. Harus diarahkan adik-adik. Ya, harus diarahkan. Maaf. Nah, harus diarahkan. Biar apa? Biar jadi benar-benar jadi bekal kesuksesan kita. Contoh,
Kalau adik-adik tahu main game itu kan hobi, bisa jadi hobi ya. Hobi main game kira-kira bisa membawa orang menuju kesuksesan nggak? Bisa. Enggak. Bisa. Gamer. Enggak. Bisa nggak? tahu dah. Bisa ya, bisa. Kalau apa? Kalau diarahkan ke jalan yang tepat. Kalau main game yang nggak diarahkan, banyak nggak yang karena main game jadi nggak sukses? Banyak. Iya, Banyak. banyak. Hobi apapun harus diarahkan. Setelah ditemukan, diarahkan. Setelah diarahkan, diapakan? Dikembangkan. Dengan cara apa? Belajar dan berlatih. Misalnya adik-adik, ada yang hobi menulis. Maka belajarlah terus tentang ilmu menulis. Maka berlatihlah terus menulis. Ya, kembangkan skill menulis adik-adik. Itu yang ketiga. Adik-adik hobi nyanyi. Terus belajar menyanyi, olah vokalnya, terus latih nyanyinya. Adik-adik hobi berenang, terus latih renangnya. Belajar lebih dalam tentang berenang. Nah, itu mengembangkan. Jadi, agar menjadi bekal, potensi kita itu harus pertama ditemukan hobinya apa, kemudian diarahkan, dan yang ketiga dikembangkan. Coba ulangi sama-sama. Ditemukan, Ditemukan, terus dikembangkan. Nah, itu cara menemukan potensi diri kita dan menjadikannya bekal kita meraih kesuksesan. Kemudian, adik-adik setelah begitu, kita harus mempetakan lagi. Ya, kita tinggal mempetakan. Nah, ini saya kasih contoh begini. Ya, ini kebalik ya. Harusnya hobinya jualan. Jadi ini saya real ya, nyata. Ini saya isi ketika saya melihat diri saya waktu SMP. Saya punya hobi jualan, adik-adik. Hobi saya jualan. Anak SMP hobi jualan ya. Nah, dari hobi jualan itu, saya punya kelebihan atau keterampilan untuk berbisnis, gitu kan. Nah, ini kebalik ini. Harusnya bisnisnya itu di nomor 2. Bisnis. Kemudian, karena saya hobi jualan, saya jadi orang yang pede. Ya enggak? Orang jualan itu kan orang yang pede. Ya, berani ketemu orang, berani menawarkan, orang yang pede. Nah, dari sini adik-adik, setelah saya tahu arahnya, arah hobi saya, hobi jualan, arahnya adalah menjadi keterampilan saya, yaitu keterampilan bisnis, atau menjadi kelebihan saya, yaitu pede. Nah, dari situ, adik-adik, saya jadi tahu potensi diri saya. Oh, karena saya punya kelebihan ini, saya punya keterampilan ini, di masa depan, saya punya potensi, saya punya peluang, saya punya kekuatan, jadi pengusaha. Karena bakatnya tadi apa? Keterampilannya apa? Bisnis. Kemudian, kalau dari jalur percaya diri, saya punya peluang untuk jadi leader. Tahu leader? Leader itu apa? Pemimpin. Kenapa saya berpotensi jadi pemimpin? Karena saya orangnya percaya diri. Diperoleh dari mana? Dari hobi saya tadi. Nah, kemudian saya kembangkan lagi. Saya lihat lagi, ada potensi apa lagi? Kalau dikombinasi, bisnis dan percaya diri ini, saya bisalah jadi profesional di perusahaan besar ketika saya memutuskan bekerja. Nah, ketika jelas begini adik-adik, poin nomor 3 ini terisi, kira-kira di masa depan saya jelas nggak tujuannya kemana? Mulai dari sekarang jelas nggak tujuannya mau kemana? Jelas. Jelas ya, nggak ngantur, nggak ngalor ngidul. Nggak ngalor ngidul. Jadi adik-adik juga sama kayak gitu. Coba yuk sekarang adik-adik bantu saya kasih contoh. Adik-adik punya cita-cita apa nih? Punya hobi apa? Maaf, hobi. Menggambar, oke. Terus satu ya, menggambar kita jadikan contoh. Nah, kira-kira kalau menggambar punya kelebihan apa, punya keterampilan apa? Bisa gambar. Gambar. Imajinasi. Bisa kreatif ya. Imajinatif atau kreatif gitu ya. Nah, sip. Terus kemudian apa lagi? Orang gambar itu perlu sabar nggak? Iya. Sabar gitu ya. Dan jadi ngerti tentang seni ya. Ngerti seni. Nah, dari sini adik-adik bisa arahkan. Kalau orang imajinatif kreatif itu potensi dirinya apa? Dia bisa jadi apa di masa depan? Lukis. Pelukis. Profesional. Desainer. Arsitek, desainer juga bisa. Desainer juga bisa.
Desainer ya, arsitek juga bisa. Kayak apa lagi? Konten kreator bisa nggak? Bisa. Bisa aja. Kreator kan butuh kreatif toh, gitu kan Iya. ya. Konten kreator butuh kreatif. Nah, ini ada kreatif tuh. Nah, kayak gini ya. Nah, terus kemudian apalagi nih satu. Kalau orang yang sabar, orang ngerti seni, itu bisa jadi apa? Jadi guru seni bisa nggak? Pemimpin. Guru seni ya. Nah, bisa. Pengamat seni. Guru seni Nah, butuh gini. sabar. Nah, guru seni, pengamat seni. Nah, jadi kelihatan nggak di masa depan itu ada potensi kita jadi apa? Iya. Nah, kelihatan ya, kelihatan. Kalau sudah kelihatan ini, kita tinggal menjalaninya ke arah sana, adik-adik. Gitu, ya. Nanti, Mas, kalau dirubah boleh nggak? Boleh. Ya, kalau teman-teman misalnya hobinya berubah, awalnya hobi gambar, jadi hobi misalnya hobi, anggaplah hobi mengaji, boleh dirubah, boleh ya. Gitu. Arahnya juga ke bawahnya dirubah. Nah, nanti lembar kerja ini Kak Habibie kirim ke Ustazah, adik-adik print dan adik-adik isi gitu ya, nanti di rumah masing-masing. Kak Habibie lanjutkan karena waktunya terbatas ya. Oke, Kak Habibie izin lanjutkan 10 menit lagi ya. Baik. Nah, di sini kalau adik-adik lihat di sini ada handphone dari generasi ke generasi. Adik-adik lihat di sini. Handphone zaman dulu itu cuma bisa dipakai buat apa? Komunikasi. Komunikasi berupa apa? Telepon aja ya. Cuma bisa telepon aja nih. Ya. Iya. Kemudian generasi berikutnya cuma bisa dipakai buat apa? SMS sama telepon. Bisa SMS. SMS sama SMS. telepon. Oke. Berikutnya bisa untuk apa ini? Foto. Foto. Mulai untuk foto. Terus untuk apa lagi selain foto, untuk SMS, untuk telepon? Main game. Main game apa lagi? Untuk internet bisa Media sosial. internetan gitu ya. Oke, untuk foto-foto gitu ya. Udah ya untuk tadi. Nah, terus kemudian sekarang lebih baru lagi, handphone bisa untuk apa lagi? Untuk petunjuk arah itu internetan ya termasuknya. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka kalau handphone ini nggak berkembang, kalau handphone-handphone yang jadul-jadul ini, kira-kira apa yang terjadi sama mereka? Punah. Ditinggalkan ya? Iya. Nggak kepake ya? Nggak kepake. Nah, maka sama teman-teman adik-adik. Jadi kita sekarang, zaman sekarang, kunci sukses milenial itu sudah beda dengan kunci sukses zaman dulu. Oke, ini Kak Habibie mau tekankan nih, ya, Kak Habibie mau tekankan dulu. Jadi kunci sukses milenial itu udah beda sama kunci sukses zaman dulu. Kalau zaman dulu kita itu harus jadi ahli di satu bidang. Contohnya, kita misalnya mau jadi seniman, ya kita harus ahli di situ. Satu itu aja yang dikuasai. Kalau sekarang udah nggak berlaku begitu, adik-adik. Adik-adik pernah lihat mesin ketik kuno nggak? Pernah. Pernah ya? Ya, Kak. Nah, orang-orang yang ahli, dulu ahli jadi tukang ketik ya. Ini cuma 12. Satu lagi Nilainya yang kayak mahal, gini. adik-adik. Satunya kayak gini ya. Oke. Dulu nilainya mahal orang yang ahli mesin ketik kuno itu. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman, adik-adik, kira-kira jasa mereka masih dipakai nggak? Jasa tukang ketik itu? Enggak. Enggak. Nah, itulah adik-adik kalau kita cuma menguasai ya. Sorry, ini siapa yang setting ya? Zafira. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi adik-adik, kalau adik-adik sekarang cuma menguasai satu skill, di masa depan bisa jadi skill itu sudah tidak terpakai, adik-adik akan bingung mau kemana. Maka kenali potensinya, kenali hobinya tadi, temukan kemudian keterampilan kelebihan adik-adik, dan kemudian baca potensi adik-adik. Itu apa? 1, 2, 3. Minimal temukan 3 potensi dan jadilah ahli di ketiganya. Mas, emang bisa. Kak Habibie emang bisa sekarang jadi ahli di banyak. Kalau dulu nggak bisa, karena dulu orang belajar terbatas. Sekolah itu sulit gitu ya. Tapi sekarang kita belajar itu gampang. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari internet gitu ya. Dari manapun kita bisa belajar. Jadi adik-adik sekarang kita sudah beda dengan mereka yang sukses di zaman dulu. Kuncinya itu, adik-adik. Kak Habibie mau sampaikan satu pesan di sini ya. Oke, Kak Habibie share screen lagi. Nah, ini adik-adik.
sudah bukan zamannya kaku diri memaksa ahli di satu bidang yang disukai. Sudah nggak zamannya kaku diri ya memaksa menjadi ahli di satu bidang yang disukai. Saatnya mengenali banyak potensi dan bergerak mengaktualisasi. Adik-adik, kenali potensinya apa saja dan semuanya harus diaktualisasikan. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Ini cara meraih kesuksesan untuk milenial. Kalau tadi adik-adik sudah tahu ya, untuk bekalnya bagaimana, sekarang cara menggunakan bekalnya, cara menjalani perjalanannya. Caranya begini adik-adik. Pertama, adik-adik perlu memiliki impian yang jelas. Contoh impian yang jelas itu apa? Tadi contohnya. Menjadi guru seni, itu jelas. Menjadi desainer, itu jelas. Menjadi arsitek, itu jelas. Kalau sekedar cuma, apa cita-cita Anda? Pengen jadi orang sukses, itu nggak jelas. Ya, maka perlu jelas. Biar jelas, adik-adik nanti tinggal isi ini aja. Ya, tinggal isi ini. Oke, tinggal isi ini. Cara ngisinya gimana? Kak Bibi contohkan nih di sini. Contoh di sini menjadi apa? Seniman ya, seniman atau desainer baju pengantin misalnya. Pengantin muslim. Nah, spesifik nih. Apa impiannya? Pengen jadi desainer baju pengantin muslim. Nah, kapan itu? Gitu ya, kapan? Kalau sekarang masih SMP kelas 3, maka 3 tahun lagi SMA, 4 tahun lagi kuliah. Berarti lulus kuliah itu 7 tahun lagi. 7 tahun lagi atau tahun berapa? 2020? Betul ya? 2027. Nah, di mana itu? Di kota teman-teman misalnya Purwokerto. Nah, kayak gini. Bersama siapa Anda meraih kesuksesan itu? Misalnya bersama sahabatnya, gurunya, orang tuanya. Nah, misalnya kayak gini adik-adik. Silahkan nanti diisi ya, terus ditempel di tempat di mana adik-adik mudah lihat, misalnya ditempel di kamar. Bagaimana perasaan adik-adik saat mewujudkan cita-cita itu? Saat cita-cita itu terwujud, kira-kira perasaan adik-adik gimana? Senang. Senang banget. Bahagia. Senang, Rasa oke, bangga bahagia. Terus menangis, apa lagi? Bangga sama diri sendiri. Bangga, bersyukur. Nah, ini dituliskan adik-adik. Dah ya. Kalau udah dituliskan begini, berarti syarat pertama, impian yang jelas sudah terpenuhi adik-adik. Ya. Oke, jadi pertama adalah tuliskan. Gitu. Oke. Kemudian setelah dituliskan, ya, setelah diperjelas dan dituliskan, adik-adik yang kedua, ini Kak Bibi percepat ya, biar kita nyampe untuk tanya jawab nanti. Oke. Yang kedua adalah, adik-adik setelah jelas tujuannya, cita-citanya apa? Miliki role model. Ya, role model itu siapa yang akan jadi contoh, siapa yang suksesnya ingin kita tiru. Ya, kemudian kita akan belajar kepadanya. Adik-adik, belajar dari pengalaman diri sendiri itu bukan guru terbaik ya. Tapi guru terbaik adalah belajar dari pengalaman banyak orang. Itu guru terbaik. Nah, maka misalnya di sini adik-adik juga tinggal isi di sini adik-adik. Misal tadi pengen jadi desainer baju pengantin muslim. Siapa role modelnya? Misalnya role modelnya siapa? Adik-adik ada tahu nama desainer? Nggak tahu? Oke. Misalnya ya ini Ivan Gunawan gitu ya. Anggaplah Ivan Gunawan gitu ya. Nah, setelah tahu nih, ya namanya sudah ada di sini. Nah, adik-adik berikutnya tempel fotonya di sini. Oke, tempel fotonya di sini. Setelah ditempel fotonya, mereka itu kenapa adik-adik jadikan role model? Mereka sukses apa? Misalnya kesuksesannya apa? Mendesain banyak sekali baju pengantin yang keren. Nah, misalnya apa? Kualitas diakui dunia. Nah, itu. Kemudian yang akan ditiru apa? Misalnya yang akan ditiru adalah cara belajarnya. Yang akan ditiru adalah cara bekerjanya. Kemudian apa lagi yang akan ditiru misalnya? Pola hidupnya. Apalagi misalnya, Pak Ustadz? Semangat. Semangat ya, semangat berjuang dan berprosesnya. Nah, kayak gini. Maka adik-adik kalau sudah menemukan ya role modelnya siapa, kalau bisa role model ini jangan yang terlalu jauh dengan kita. Yang dekat-dekat aja dengan kita yang kita bisa jangkau. Atau kalau kita nggak bisa jangkau orangnya,
temukan buku-bukunya, artikelnya, video-videonya, pelajari dari situ. Gitu ya. Oke, nanti adik-adik isi dan print ya. Di print dan diisi. Nah, berikutnya Kak Bibi lanjutkan nih. Oke, setelah suksesnya ditentukan, kemudian role modelnya juga sudah ditemukan, adik-adik rencanakan suksesnya. Ya, sukses itu harus direncanakan. Bagaimana merencanakannya? Sederhananya begini, adik-adik buat perjalanan hidupnya, rencana hidupnya. Kita ini umat muslim bersyukur ya, beruntung. Niat baik aja sudah dapat pahala ya. Jadi buatlah niat baik yang banyak. Merencanakan ini termasuk niat baik yang banyak ya. Nah, kayak gini. Jadi misalnya tadi cita-citanya jadi desainer nih. Tahun 2021 lulus SMP. Lulus SMP lanjut di SMA ABC misalnya. Oke, kemudian tahun 2024 gitu ya misalnya lulus SMA ABAC lanjut kuliah ABC. Nah, misalnya begini. Nah, ini siapa nih yang ngeluarin pensil nih? Siapa yang coret-coret? Berikutnya adik-adik, misalnya 2025, adik-adik pengen apa? Di sini ikut kursus desainer profesional. Nah, gini misalnya. Berikutnya 2026 ya, misalnya 2025 juga lah gitu. 2025 juga apa? Bekerja di perusahaan besar gitu ya. Nah, berikutnya apalagi tahun 2030 misalnya mendirikan perusahaan desainer sendiri. Nah, kayak gini buat rencananya adik-adik. Oke, kayak gitu. Nah, oke ya. Kak Bibi lanjutkan dulu, setelah itu nanti kita tanya jawab. Oke. Jadi adik-adik sampai di sini adik-adik harusnya sudah punya keyakinan untuk sukses. Yakini semua orang bisa sukses. Buktinya tadi Kak Habibie aja bisa sukses, adik-adik harusnya bisa lebih sukses dari Kak Habibie. Kemudian yang kedua, Kak Habibie sudah sharingkan ya, bekalnya. Untuk mewujudkan impian itu bekalnya apa? Sudah sharingkan bagaimana menemukannya. Maka segera miliki impian ya, dan dengan bekal itu berproseslah mewujudkan. Nah, berikutnya, yakini bahwa adik-adik bisa mewujudkan rencana kesuksesan itu, impian itu, dan kemudian rencanakan perjalanan adik-adik. Dan setelah direncanakan, adik-adik bertindaklah untuk meraih kesuksesan. Ya, bertindaklah. Karena rencana tanpa aksi sama dengan kosong gitu ya. Sama dengan nggak ada apa-apanya. Ide itu murah, yang mahal itu realisasinya. Dan kemudian adik-adik, semua yang sudah Kak Habibie sampaikan ada satu rumus kuncinya. Rumus kunci ini penting banget. Rumusnya adalah B ditambah A ditambah R dikali G. Apa itu B, A, R, G? B itu belief atau keyakinan. Nah, keyakinan adik-adik sudah memiliki. Kemudian A itu action. Setelah adik-adik tahu dapat ilmu hari ini, segera praktekkan. Isi yang Kak Habibie nanti kirim, print dan isi, tempelkan di tembok atau dimanapun yang adik mudah lihat. Kemudian R, respon. Mulai action dan respon actionnya adik-adik. Adik-adik sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum? Kalau belum, maka segera belajar lagi untuk action lebih baik lagi. Kemudian adik-adik, kalau ini rumusnya plus, misalnya di sini nilainya 10, di B ini 10, A 10, R 10, berarti nilainya 30. Nah, maka G ini adalah God atau Tuhan atau faktor ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar kita, keyakinan kita tanpa ridha Allah ya, itu sama dengan kosong. Jadi di sini nilainya nggak boleh kosong. Karena berapapun dikali kosong, nilainya adalah kosong. Jadi di sini pastikan adik-adik mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apa yang adik-adik yakini, apa yang adik-adik perjuangkan, kesuksesan itu adalah kesuksesan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu adik-adik, itulah milenial yang keren, sukses dunia akhiratnya. Dan adik-adik, kesuksesan itu hasil perjuangan, bukan warisan. Maka segera tentukan arah sukses adik-adik dan berjuanglah. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan kemudian kita lanjut sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak Bahrul atas motivasinya yang luar biasa. Demikian anak-anak ya, bagaimana cara menjadi generasi milenial yang sukses. Sukses tidak hanya duniawi, tetapi sukses juga secara ukhrawinya. Terlebih kalian adalah para penghafal Quran, kemudian juga seorang santriawati, maka dunia tidak harus melulu menjadi tujuan, tetapi yang harus paling utama menjadi tujuan adalah akhirat tentunya. Taib, untuk sesi berikutnya kita ada jawab. Silahkan bagi yang bertanya. Mungkin ada yang sudah untuk pertanyaan ya, dikirimkan ke Walas masing-masing. Kalau tidak langsung silahkan di kolom chat. Kolom chat kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan Ustadz tunggu nanti Ustadz sampaikan kepada Kak Bahrul. Di kolom chat Zoom. Ustadz, aku nggak bisa. Apa Us? Taib, Kak Bahrul, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, ada juga pertanyaan ini dari host ya, dari host kita. Katanya bagaimana cara menghilangkan kejenuhan dari hobi yang kita jalani. Jadi kan ada orang yang hobinya contohnya tadi gambar, tapi ada satu momen dia merasa jenuh dengan hobinya tersebut. Nah, tips atau triknya untuk menyiasati kejenuhannya itu seperti apa? Baik, oke. Jadi hobi itu jangan jadi sekedar hobi. Kalau hobi jadi sekedar hobi, akhirnya memang begitu. Akan ada fase di mana kita jenuh, ada titik jenuh. Manusia itu gitu, ya. Misalnya manusia makan setiap hari makan lauknya tempe itu kan jenuh juga gitu ya. Nggak suka juga. Suka ayam, suka makan ayam, ya, makan daging suka. Tapi kalau tiap hari makannya itu juga akan jenuh. Jadi hobi jangan jadi sekedar hobi. Hobi itu dijadikan tadi awal untuk mengembangkan diri, untuk menemukan potensi diri. Maka kuncinya setelah kita tahu hobi kita, teruslah untuk melatih mengembangkan skillnya. Jadi bukan sekedar aktivitas yang dijalani dengan disukai, tapi meningkatkan skill kita juga. Saya kasih contoh di sini ada kita tahu Deddy Kobuzer ya, Deddy Kobuzer. Dulu Deddy Kobuzer apa? Ada yang tahu sebelum jadi YouTuber? Pesulap ya, oke ya. Bawa acara pesulap. Oke, pesulap ya, oke. Dulu sulap. Kenapa sulap? Karena Deddy hobinya menghibur orang ya, sulap itu lewat sulap. Tapi si Om Deddy ini beliau terus mengasah skillnya ya, terus mengasah skill hobi sulapnya, diasah terus, dilatih terus sampai akhirnya Pak Deddy ini, Om Deddy ini jadi pesulap terbaik, salah satu pesulap terbaik di Indonesia. Bahkan prestasinya juga ke dunia. Nah, sampai di situ beliau merasa bahwa ini kayaknya udah nggak bisa tak kembangin lagi. Nah, saat nggak bisa dikembangin lagi, di sini berarti kita sudah sampai puncak kan? Di sini kita nambah apa? Hobi lain. Hobi lain apa akhirnya? Jadi pembawa acara. Acaranya apa? Hitam putih. Betul kan? Nah, kenapa dia jadi pembawa acara itu? Dia waktu itu Deddy itu men-challenge dirinya. Menjadi pembawa acara itu sesuatu yang paling nggak disukai sama Deddy, tapi dia mencoba, ya, aku bisa nggak ya jadi terbaik di sini? Dan ternyata dia bisa, ya, jadi pembawa acara yang luar biasa, bisa. Setelah jadi pembawa acara sukses juga, sudah sampai puncak juga, ibaratnya begitu, ya. Akhirnya nambah lagi. Jadi hobi itu biar nggak jenuh, ditambah aja. Nah ini rumusnya, ditambah aja. Tapi nambahnya pas kita sudah jadi yang terbaik di sana kalau bisa. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Kak Bahrul ya. Silakan bagi siswi yang mau bertanya, langsung ya bisa mengaktifkan mikrofonnya, langsung juga bisa bertanya di Zoom. Jadi silahkan mumpung ada Kak Bahrul Habibi, bagaimana bisa menjadi seorang bisnismen di usia mudanya, bagaimana beliau bisa meraih kesuksesan di usia yang sekarang. Silahkan dikirimkan pertanyaannya. Iya, di grup boleh, di Zoom juga boleh. Barangkali ustadzanya juga lagi sibuk, di Zoom juga boleh, silahkan.
Ustadz kasih waktu sampai jam berapa, Ustadz? Sampai setengah 12. Yang mau bertanya langsung, angkat tangan, nyalain mikrofon, sebutkan nama, alamat, hobi, dan seterusnya. Serta pertanyaan pastinya. Ya. Baik, Kak Bahrul, ada pertanyaan dari siswi kelas 7, namanya Jasmine Faiz. Nah, kata dia, sedari tadi kita bahas tentang sukses. Menurut Kak Bahrul, sukses sendiri itu apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak Bahrul. Oke. Jadi pengertian sukses itu sebenarnya bebas ya, bebas. Setiap orang bisa memiliki pengertian sukses masing-masing. Kalau dari saya, pengertian sukses itu ada 3. Yang pertama, sederhananya adalah apa yang kita inginkan bisa kita raih. Misalnya di sini, ya di sini di depan saya ada handphone. Kemudian saya punya keinginan, saya pengen mengambil handphone. Saya ambil handphone saya, handphonenya sudah ada di tangan saya. Apakah saya sudah boleh bilang diri saya sukses? Kalau pengertiannya kayak pengertian nomor 1 tadi? Boleh. Boleh ya. Oke. Sesederhana itu yang pertama. Ya. Kenapa pengertian pertama ini sederhana? Biar diri kita itu melabeli diri kita bahwa kita ini bisa menjadi orang sukses. Gitu. Itu penting. Ya. Karena kalau diri kita sudah melabeli diri kita sebagai orang yang nggak bisa sukses, maka kita akan benar-benar nggak bisa sukses. Ya. Maka yakini bahwa sukses itu mudah. Ya semudah ngambil handphone di depan kita itu. Gitu. Yang pertama, apa yang kita inginkan bisa kita raih. Sukses yang kedua menurut saya adalah ketika hari ini, sukses yang kedua adalah ketika kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa menjadi orang yang beruntung? Karena tadi saya sampaikan, orang yang hari ini orang yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, dia celaka. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia rugi. Orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia beruntung. Nah, orang yang beruntung inilah orang yang sukses. Maka orang yang sukses itu orang yang setiap hari dia lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Walaupun 1%. Ya, 1%. Oke, kemudian pengertian sukses nomor 3 adalah ketika kita ini bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan tentunya sukses besar itu adalah kumpulan dari sukses-sukses kecil, dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kesuksesan yang sejatinya. Taib, syukron Kak Bahrul atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Salwa Aska kelas 9. Bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi suatu kegagalan? Kalau tadi sukses, sekarang gagal. Bisa ditanggapi Kak Bahrul. Baik. Cara mengatasi kegagalan. Pemahaman pertama ya yang perlu dipahami dulu adalah ada guru-guru kesuksesan gitu ya. Guru-guru saya menyampaikan bahwa gagal itu setiap orang punya jatah. Nah, setiap orang punya jatah gagal. Maka kalau misalnya jatah gagal saya adalah 9, maka 9 itu harus saya ambil semua dulu, harus saya habiskan, baru kemudian saya sukses. Nah, katanya begitu. Karena ada yang bilang juga kan, gagal itu kesuksesan yang tertunda kan begitu. Nah, maka kalau begitu adik-adik, cara mengatasi kegagalan adalah coba lagi, lakukan lagi gitu ya. Gagal terus sampai berhasil, coba terus sampai berhasil. Maka itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, pemahamannya begini, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah pembelajaran. Kalau kita sedang gagal, berarti kita sedang ketemu cara yang tidak tepat. Teman-teman tahu penemu bola lampu siapa? Thomas Alva Edison ya. Nah, ceritanya kan begini. Ceritanya kan beliau menciptakan lampu itu setelah mengalami beberapa kali kegagalan, ya, ribuan kali kegagalan, akhirnya berhasil. Kalau dia gagal 1-2 kali menyerah, lampu itu nggak akan pernah ada sampai hari ini. Contoh lagi adalah KFC. KFC
beliau menawarkan resepnya itu ke banyak sekali orang ya, ke banyak sekali investor, ditawarkan gagal, tapi terus berusaha, terus meramu resep-resepnya, akhirnya sekarang karena nggak pernah menyerah, akhirnya berhasil dan sampai sekarang kita menikmati resepnya, kesuksesannya. Jadi teruslah berjuang walaupun saat ini sepertinya hasilnya belum kita dapatkan. Syukron Kak Bahrul atas jawabannya. Demikian tadi ya, bagaimana kegagalan itu tadi. Tapi mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk ketiga berarti ini. Kita pilih yang bisa mewakili semuanya berarti. Kak Bahrul, bagaimana cara menghilangkan sifat malas? Mungkin bisa ditanggapi. Oke, bagaimana menghilangkan sifat malas? Kenapa orang malas? Kenapa orang bingung melakukan sesuatu? Ya, ditanya sama orang, lagi ngapain? Gabut gitu ya, nggak ada kerjaan. Habis ini mau ngapain? Habis ini mau kuliah di mana? Mau sekolah di mana? Nggak tahu, nggak ngerti. Akhirnya malas-malasan. Jadi orang malas itu, pertama, karena dia nggak ada yang dikerjakan. Kedua, karena dia nggak tahu mau kemana. Nah, artinya adalah orang yang malas itu biasanya dia belum punya impian yang jelas. Dan kemudian dia belum punya role model dan belum merencanakan kesuksesannya. Maka bagaimana cara mengatasi kemalasan? Yang pertama adalah miliki impian yang jelas, tuliskan impian itu, tempel di dinding di tempat teman-teman mudah lihat tadi yang saya sampaikan. Kalau teman-teman melihat impian teman-teman itu ya di dinding gitu ya, pas teman-teman mau malas lihat itu, saya yakin teman-teman akan semangat lagi. Insya Allah begitu. Karena yang saya rasakan begitu. Kemudian yang kedua adalah rencanakan kesuksesan teman-teman. Kayak tadi dibuat tahun 2021 apa targetnya, apa rencananya, 2022 apa rencananya. Maka dengan begitu teman-teman setiap hari akan sibuk. Dan sibuknya itu bukan sibuk, tapi produktif. Nah, kalau orang produktif itu biasanya dia punya kepuasan diri, saya sudah melakukan sesuatu hari ini yang berguna untuk hidup saya. Maka kalau sudah memiliki keyakinan seperti itu, orang biasanya akan terus ketagihan melakukan hal yang sama. Adik-adik pernah main game nggak? Pernah ya? Pernah. Saya tahu adik-adik pernah malas main game nggak? Pernah. Pernah malas main game, kalau pas main gamenya malas pernah nggak? Nggak pernah. Enggak. Pas main gamenya malas, kebanyakan orang nggak pernah. Apa? Karena pas main game itu kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan yang membuat kita terus bersemangat. Apa itu? Reward ya, pencapaian. Kita level 1 melakukan sesuatu dan kemudian berhasil, ada selamat, Anda berhasil, Anda menang, naik level berikutnya. Betul nggak? Iya. Lanjut level 2. Level 2 makin sulit tapi Anda makin semangat, teman-teman makin semangat, betul nggak? Iya. Kenapa? Karena tahu kalau nanti aku berhasil, aku akan dapat ucapan selamat lagi. Selamat gitu ya, dan akhirnya sampai menang. Nah, sama. Kalau adik-adik sudah membuat rencana kayak tadi, tahun sekian, rencana pertama apa, rencana kedua, rencana ketiga. Nah, adik-adik melakukan aktivitas yang sesuai rencana itu, pas tahun 2021 lulus SMP dengan hasil terbaik. Yeay, aku lulus. Nah, maka dari situ kita bersemangat. Lakukan yang lagi tahun berikutnya, yeay, tercapai lagi. Nah, itu akan membuat adik-adik terus bersemangat dan nggak ada kemalasan insya Allah di sana. Jadi perjelas impiannya, rencanakan perjalanan kesuksesan adik-adik. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Kak Bahrul atas jawabannya. Dan kayaknya pertanyaan tadi juga sekaligus menjadi penutup Kak Bahrul untuk perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman, Kak Bahrul? Adik-adik, sukses itu bukan warisan ya. Orang tua kita mungkin orang yang berada, tetapi banyak yang orang tuanya kaya, tapi karena anaknya tidak bisa mensyukuri kekayaan orang tuanya, berbuat seenaknya, akhirnya dia jatuh miskin. Banyak juga yang orang tuanya miskin, tapi kemudian dia karena berusaha, bekerja keras, akhirnya dia bisa meraih kesuksesan. Banyak juga yang anaknya orang kaya, kemudian dia semakin kaya, dan anak turunnya kemudian ke depannya semakin kaya, semakin berhasil. Orang tuanya soleh, anaknya semakin soleh, anaknya lagi, cucunya lagi, semakin soleh. Semuanya keluarga yang soleh, semuanya keluarga yang sukses, bahagia. Maka adik-adik jadilah yang ketiga ya. Saya tahu adik-adik adalah
anak-anak adik-adik yang beruntung ya, sudah mendapatkan tempat belajar yang nyaman, tempat belajar terbaik. Maka syukuri itu, belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, berikan yang terbaik untuk guru-gurunya, orang tuanya, dan berikan contoh yang terbaik juga untuk generasi setelah Anda, untuk anak cucu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Bahrul atas motivasinya di kesempatan kali ini. Semoga bisa berjumpa di pertemuan berikutnya, bisa memotivasi lagi teman-teman SMP ABS untuk bisa meraih kesuksesannya semuanya. Taib, Kak Bahrul silahkan, sudah bisa live. Untuk siswi mungkin ada informasi dulu dari Ustaz Umi. Alhamdulillah hari ini sudah aktif semuanya, luar biasa untuk semuanya. Sudah menjadi pendengar yang aktif, sudah menjadi audiens yang baik ya. Terima kasih, jadi sadar seperti itu ya. Ditingkatkan terus, dipertahankan untuk kegiatan mengundang tokoh selanjutnya. Insya Allah masih banyak tokoh-tokoh hebat lain yang akan diundang di kegiatan Bulan Bahasa ini ya. Cukup Ustaz dari saya Ustaz. Yang belum dinyalakan kameranya mungkin ya lain kali lebih percaya diri untuk menyalakan kameranya ya, kecuali ada halangan tertentu ya. Cukup dari saya Ustaz, cukup ya. Terima kasih Ustazah atas informasinya, dan Ustadz juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah aktif di kesempatan kali ini dan sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Dan juga tentunya tadi meskipun ada sedikit insiden ya, ada yang sempat coret-coret, semoga tidak terulang di pemateri-pemateri berikutnya. Taib, semoga yang tadi disampaikan Kak Bahrul bisa bermanfaat untuk kalian, dan yang paling utama bisa kalian aplikasikan, bisa kalian langsung realisasikan dalam kehidupan kalian masing-masing, agar kalian bisa menjadi generasi milenial yang keren dan juga sukses dunia dan akhirat. Taib, kita tutup kegiatan kita siang kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Bye-bye. Tata. Ustaz. Afwan. Afwan. Sadaleni nggak live? Atau mau nunggu diusir? Silakan Sadita. Sebelum kami usir silakan. Makan terus. Bisa nanti di ACC sama host. Di remove doang kan nanti bisa masuk lagi. Sandrina, Syifa, Safina Kintanwati, silahkan live. Kanaya, Rijal. Selamat ya, sukses semuanya. Tinggal nunggu program-program berikutnya. Toyib. Hostnya luar biasa ini. Tepuk tangan Ustaz dong. Arif. Kayaknya karena suguhan Kamir kan begitu, sehingga lancar. Kayaknya berefek Ustaz. Kintanwati. Kayaknya kalau tambah lagi tambah sukses ini. Amin. Amir, Ustaz Arif. Mungkin Iya, lain kali Kamirnya bisa lebih dari satu. Wah, Ustaz Ganang nih nggak bagi-bagi, Ustaz Ganang. Masih ada lumayan beberapa itu. Kanaya Aisyah, silahkan live.
Asyifa Kurang Khairi. combro itu, nanti combro dari saudara Septi itu. Combro 4 saudara tadi. Ya, saudara. Kayak nanti untuk wali murid juga bisa yang anu lagi, yang lebih keren lagi pembicaranya nanti. Insya Allah lebih keren lagi Ustaz. Kemarin kan Ustaz Sofi. Nah, besok Ustaz Arif kayaknya lah. Aduh, jangan. Jangan. Anda cukup jadi host Ustaz. Ya kan kalau sudah sukses host kan tadi meningkat lagi kan begitu. Bukan ada kejenuhan. Enggak gitu Ustaz. Ustaz Ya, Arif sih di mana itu? Ustaz Arif sih di mana ruangannya? Studio AABS. Loh, yang belum pernah lihat studio silahkan berkunjung, nanti bisa rekaman di sana, bisa lihat-lihat fasilitasnya sehingga nanti pamer. Coba Ustadz Arif di syuting kondisinya Tuh. ada apa aja, dijelaskan ada apa aja kan mungkin. Kita review ruang studio AABS. Iya. Kalian Belum bisa launching lihat. kan begitu. Kalian biasa lihat di sana ada tumpukan Al-Quran, insya Allah sudah ada yang baca. Kemudian juga ada bekas air minum saya, insya Allah masih di. Kemudian headset, meskipun nggak berfungsi, ternyata nggak nyala. Kemudian ada kamera, tadi sempat pakai kamera, tapi ternyata baterainya terbatas, kita ganti. Sebenarnya ini masih terlalu banyak kekurangan untuk dibilang studio karena mikrofon aja masih pakai mikrofon toa ya. Sebenarnya ada mikrofon stand mic kayak gitu sebenarnya. Kan lagi review. Nah, itu langsung nanti ditindaklanjuti itu. Kurang-kurangnya apa dilengkapi. Ya, sudah. Tadi itu udah di screen belum? Oh.